Kita mendengar pesan yang sangat jelas pada siang hari ini bahwa ada satu sikap yang tidak disukai oleh Tuhan, dan Yesus tampilkan itu dengan jelas, di mana setiap saat ketemu dengan orang seperti itu, maka dia tidak segan-segan berkata, "Hai kamu orang munafik." Kata munafik kita juga jelas artinya apa yang ada di dalam kita itu nggak sama dengan yang kita ungkapkan. Itu munafik. Dari luar kita kelihatan baik, tetapi di dalam sebetulnya nggak baik. Maka Yesus tidak suka orang seperti itu. Yesus tidak suka, dia bukan kemudian mengenyahkan, melenyapkan orang itu dengan kutukan. Dia tidak suka, maka dia ajarkan supaya orang itu berubah. Tetapi celakanya, orang seperti ini tidak akan berubah dengan mudah karena mereka nyaman untuk itu. Nah, Bapak Ibu, Yesus menunjukkan salah satu bentuk kemunafikan yang mungkin bisa juga menjadi permenungan kita supaya kita juga tumbuh di dalam Tuhan. Apa itu kemunafikannya? Saya rasa ini agak universal, yaitu bahwa kita sering lebih mahir menangkap kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, dari melihat kekurangan diri sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, merusak bukan hanya orang lain, tetapi kita. Merusak orang lain dalam arti kalau kita berbicara buruk tentang orang lain, itu kita sebetulnya sedang mengatakan tentang orang itu yang belum tentu benar. Ya, itu yang disebut balok. Enggak, itu selumbar. Selumbar di mata orang lain itu kelihatan, tetapi balok di mata sendiri nggak kelihatan. Maka kita bisa menangkap dengan jelas kekurangan orang, dan kemudian kita di dalam kata-kata seakan-akan kita orang benar dan baik. Kita lupa bahwa kita mungkin sama paling sedikit dengan orang itu. Sebelum kesini tadi, saya kebetulan nonton acara di mana ada seorang Muslim yang terkenal itu, yang bekerja untuk Densus. Namanya siapa? Saya lupa. Islah bahwa ada namanya Islah macam itu. Tapi nama nggak penting. Dia sedang berada di suatu perguruan tinggi dan ada seorang muda mahasiswa dengan fasih berkata, "Siapa kita ini? Dan orang-orang yang tidak seperti kita sudah ditentukan masuk neraka." Itu ajaran kami. Dan teman Islam ini seorang yang terpelajar, yang sangat lurus, sangat baik, pandangannya sangat seimbang. Itu kemudian setelah ditanya, "Bagaimana pendapat Bapak tentang ajaran kita ini?" "Oh, hanya kita yang masuk surga, yang lain masuk neraka." Wah, saya pikir dia jawabnya gimana ini ya? Ini pertanyaan susah. Nah, itu semua di hadapan kelompok teman-teman Islam. Gimana dia jawab ini? Maka saya terus nggak jadi beranjak dari TV dan nonton terus. Dia bilang begini, si bapak yang baik, dia bilang seperti ini, "Anak muda, yang kamu katakan itu dulu yang dikatakan orang Katolik, orang Kristen kepada kita. Cuma mereka yang masuk surga, kita semua masuk neraka. Maka jangan berpikir seperti begitu. Mereka sudah berubah, kita belum." Begitu juga. Maka saya pikir orang gampang melihat kamu masuk neraka, aku surga. Yakin, karena bisa dua-duanya masuk surga loh. Bisa juga dua-duanya masuk neraka. Maka kita jangan menghakimi orang, menemukan kesalahan-kesalahan dalam diri orang dengan sangat cermat, dengan sangat teliti. Kamu begini, kamu begini. Lama-lama hidup saya sudah agak panjang juga, belum terlalu panjang, tetapi sudah cukup panjang. Setelah berjalan cukup panjang, saya melihat hidup ini akhir-akhirnya cuma begini.
Mengapa kita nggak berbuat baik? Mengapa kita nggak berbuat penuh kasih pada sesama? Pada suatu saat saya di WA oleh teman waktu saya berulang tahun 60, sudah lama sekali. Romo sekarang umurnya 60. Masih apa yang Romo ingin lakukan? Masih ada apa lagi yang Romo, masih muda kan 60 kan? Tapi saya juga merasa waktu itu sudah cukup lah. Maka saya bilang tinggal satu lagi yang mau saya lakukan. Dan dia tanya apa? Ya, kalau bisa, kalau Tuhan izinkan, berbuat baik pada orang lain sebanyak mungkin dan membantu orang lain juga untuk hidup lebih baik. Itu. Saya pikir akhirnya cuma itu. Coba lihat. Maka Tuhan mengajarkan, keluarkan dulu balok dari mata kita, kemudian kita akan lihat begitu banyak kebaikan yang gak tampak. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana membangun diri terus di dalam cinta dan kebenaran ilahi, dan kemudian hidup kita menjadi penuh arti. Kita nggak munafik karena kita tahu aku juga nggak mampu, aku juga lemah, aku punya kekurangan. Dan kemudian kita bantu diri kita dan orang lain untuk menjadi orang yang baik, seperti yang dikatakan Paulus tadi dalam bacaan pertama. Seluruh hidupnya ia pakai untuk mewartakan Injil, dan dia bertarung seperti dalam perlombaan. Dia harus menang, menjadi juara pertama. Dalam perlombaan lari banyak yang lari, tapi satu yang menerima hadiah. Artinya apa? Orang yang sungguh gigih dalam kehidupan ini untuk membawakan kebaikan, dan dia akan mendapat, kebaikan itu akan muncul dari dalam dirinya dan dia akan selamat. Bapak Ibu, kalimat terakhir. Kemarin waktu Paus datang, bisa bertemu dengan Paus? Ikut misa? Hebat ya. Kita melihat sosok yang sungguh rendah hati, sosok yang sungguh tertempa di dalam hidup oleh Injil. Ada karisma yang begitu kuat yang keluar dari dirinya. Saya mendengar teman saya itu di GBK melihat Paus lewat di depan dia dan berteriak, "Holy Father, bless me." Dan kemudian Paus menengok dan dia melihat itu dan diberkati, dan dia sudah menangis. Ada kebaikan itu luar biasa, Bapak Ibu. Cinta Tuhan itu luar biasa. Ini nggak bisa ada prejudis, nggak bisa ada keburukan hati dan kemunafikan. Terbuka. Maka kita bersyukur akan rahmat yang Tuhan berikan dalam berbagai cara kepada kita. Sekarang kita lanjutkan ekaristi kita persembahkan hidup kita, agar sabda yang kita dengar, bagaimana jadi Tuhan mau kita menjadi jernih di batin sehingga bisa melihat dan membagikan kebaikan, itu bisa kita lakukan. Maka kita hening sejenak dan kemudian kita akan masuk ke dalam sedikit doa umat dan persembahan.